صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا وبركاتنا ومولانا محمد العامل بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bila bertemu bulan Rajab, baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kalau kita maknai, ya Allah anugerahkan keberkahan kepada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Rajab sebegitu sampai baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi berdoa tentang kemuliaan keberkahannya? Ujar Imam Zunnun al-Misri mengatakan, Rajabu syahrul zar'i wa Sa'ban syahrul sa'i wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu adalah bulan kita menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, sedangkan Ramadan adalah bulan kita mengatam atau menuai. Kita bertanam kebaikan, maka insya Allah ini berlanjut. Nah, berlanjut akan berbuah, maka tanamlah sebanyak-banyak kebaikan di bulan Rajab. Kenapa garang disebut dengan bulan barakah, bulan yang mulia, disebut dengan bulan haram? Imam Fakhrul Razi mengatakan, wa ma'nal haram annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fi aktsaru thawab. Ujar Imam tadi Fakhrul Razi itu menerangkan bahwasanya makna hurum pada bulan-bulan Rajab itu maksudnya sesungguhnya maksiat yang kita lakukan tadi di bulan Rajab ini lebih besar siksaannya dibanding bulan lain. Dan wa ta'ata fiha aktsaru thawaba, dan pahala bila kita memperbuat lebih kenal lagi kefadilahannya, kemuliaannya dibanding dengan bulan lain. Dalam kitab Sir Al-Raji itu diterangkan kebaikan berlipat ganda, tapi kejahatan pun berlipat ganda juga. Setiap kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun di bulan Rajab ini adalah mendapatkan pahala yang besar. Ada orang bertakon kayak dia, apa ya guru pahala yang paling besar supaya nanti kau ini membawa ke dalam surga?
kecil amal tapi dasar pahalanya. Nah itu yang kita cari. Gawiannya sedikit, gajinya gonol. Gawiannya kecil, tapi fadilahnya luar biasa besar. Kalau kita masuk ke dalam surga, nah, lalu kita melewati jalur hisab. Jalur hisab ini jalur kita diperhitungkannya amal. Biar penguasa menahan tadi makan minum, tapi ada makanan haram. Ditimbang tuh kalah kebaikan kita. Makanan yang makan dari harta yang haram sampai di perut kita. Apalagi yang haram yang sifatnya memabukkan tuh 41 hari hingga hilang. Hanya kenapa sifat yang memabukkan itu dilarang gana. Sampai disebut tadi lah dalam sebuah hadis baginda kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepala dari maksiat itu adalah khamar. Al-khamru itu rasul khati'ah. Khamar itu adalah kepala ahoynya dosa. Karena bila orang tamimum itu 40 hari, amun inya tadi beramal kada diterima amal. Biar penyembahyannya salah juga. Tamakan nang haram, taminum, tataguk nang haram. Ditimbang nih rancak baca Quran tapi menyambat orang rancak juga. Sedangkan menyambat orang ini dosanya kenal benar. Satu kali menyambat sama kita berhadiah 70 sampai yang fardu yang diterima. Al-ghibatu asyaddu minazina min sab'ina marrah. Satu kali kita menyambat kesalahan orang, kelakuan orang yang memang salah, tapi kita sambat, kita kuyak, itu sama dosanya berzinah 70 kali. Dosanya satu kali berzinah dengan sadar, dosanya tuh ahbatullahi amalihi sab'ina sanah. Gugur pahala kita tuh selama 70 tahun. 70 tahun. 70 kali 70 49.900 tahun ibadah kita gugur sekali menyambat orangnya. Cadangan hidup kita cuma 63 tahun. Sekali menyambat orang 4.900 tahun amal tabakan tak utang. Kalau jalur hisab wujud kita masuk surga. Karena kawalah kawalah kita memandang orang itu kebaikannya hanya dengan jangan kejahatan, supaya jangan tersambat. Andai tersambat itu yang baik-baiknya kita sambat. Presiden itu baik benar kan pamorihingan banget. Presiden itu pemberian banget. Yang itu presiden itu bilanya bulan Ramadan kadang sampai 30 kilo minimal gula kalan minyaknya. Hanya banyak jamaah anak kencing manis bulan Ramadan. Yang baik jadi sambat. Presiden itu orang ada penyengitan gitu. Jadi untuk paham yang bagus saja. Karena kalau kita hitung
Sejelek-jelek orang pasti ada kebaikannya. Misalnya orang tuh pemabuk, teler, preman, sangkapin kena apa kebaikannya banyak. Bahkan berapa banyak nama angkat keranda tuh bagian. Nama-nama kubur bagian. Kebaikannya tuh dipandang sebelah mata. Inya malah bila di dalam arah gana tuh nampak ianya. Oh, yuk berapa banyak yang menjagakan parkir waktu haul mereka, mengatur jalan mereka. Dasar banyak kebaikannya, nah pandang kebaikan itu. Orang tuh bujur kayak itu tatuan tapi baik mana sifat, nah sifat yang baik itu kita sambat ke dalam jeleknya tuh supaya kada hilang amal kita, sayang amal kita menghilang menyambat Tuhan. Lalu kayak apa amal yang bagus yang supaya kita masuk surga cepat? Pertama adalah amal yang paling hebat itu memberi makan musafir. Memberi makan orang yang laparnya itu buat satu suap mengalahkan membangun 1000 buah masjid. Makanya haul guru dasar ya. Hebat guru ini banyak benar membawa orang ke dalam surga dengan amal. Nang cepat menuju surga. Tumpah ruah orang hendak menyumbang memberi makan musafir. Nang tulak himung nang kada tulak karena ada uzur kadang tetangis rumpin dalam salah satu bacaan anak kaum di situ. Om jalan di mana posisi malam Senin ternyata malam Minggu hanya menangis lagi. Titik anak gue kena kalau tolak anak disuruh ketua jaga masjid jangan tinggalkan main masjid. Siapa yang menjaga mengkada pian kena main mami maghrib bisa petangis kuat ramai tolak kali. Masya Allah dulu pendapat umat sudah cinta. Kadang nang kada tulak tapi penuh dengan cinta lebih kenal pahalanya ketimbang ada nang tulak dia. Tapi orang makan aja. Kedua pal makan. Kedua pal makan pulang. Sampai banjir baru nak 2 kali behiran. Jika antri ambil makanan roti, wadai, nasi. Song-song boleh. Belum azan maghrib datang dah. Azan song-song. Alhamdulillah Jakarta guru kada macetnya macet orang belum lagi. Apa kabarnya kan membawa untungan kena besahan ke bahu. Itu banyak orang dapat barakatnya tuh. Tapi kada dapat mandat, dapat barakatnya. Ada sih dapat mandat tetangis. Ini jelas almarhum amanah. Seseorang dikumpulkan beserta orang yang dicinta. Anehlah kalau sudah cinta membicara tapi penuh. Haul guru ini penuh banget keanehan. Ulun ada satu titik tuh, saya berkisah. Sidin seorang aja menyiapkan makanan tuh 26.000 bungkus. Apa ucapannya Masya Allah, apa ucapan sendiri? Bagi orang yang cinta, wani berkorban. Ulun doa wani menjual kendaraan di sini. Akhir hal kendaraan dijual. Kenapa Sidin wani menjual kendaraan? Karena kendaraan sini banyak. 4 jual saja. Ini jual kendaraan mobil Sidin 2 buah. Jual sini. Allah. Tapi berkahnya luar biasa sih.
ulun mulai membiasakan sampai sekarang merasakan berkah ini. Belum bisi apa-apa dikasih Allah. Jadi bila ganan umpannya ganan matoknya halus sapat papuyuk, bila umpannya sapat harwan bau sekenal hantamnya tam sijin pulang umpannya bau nggak tapah benar dapat umpannya tapah mau digembangan marah hiu nang matok dengan banget. Naik pesawat ada nang saparahan tuh 17 juta kali dua udah 34. Ada nang naik pesawat, naik mobil, mulai berau 4 hari 4 malam hanya sampai sekumpul. Ada nang 5 hari mogok sehari. Yuk, di sakumpul mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin hanya mudik 12 hari. Tulak 4 hari, bisa kumpul 4 hari, mudik 4 hari. 12, gak takut jiran datang di mana latihan umrah kan. Kamu di sini, kamu sama umrah lawasnya, jalannya lawas. Sudah ada 4 hari itu ada peduli, ada pedagang berapa hasil ditinggalkan. Tapi cinta tidak puas rasa batin nih, membawa berkah, membantu. Ada nambah kendaraan mulai Samarinda. Berkisar yang pulang alhamdulillah ada seorang dari Samarinda sama duit 300.000 sampai 1.000 juta pakai. Lagi begini, bensin gratis, makan gratis, minum gratis, bayar gratis, pakai gratis kan. Sepanjang jalan berkahan buruk mulai Samarinda 11.000 cukup. Cuman mau kada musim hawa dan coba-coba ya 16.000 mulai Samarinda bisa tertamis di jalan 11.000 mulai Samarinda 3 hari dan berkah ada payu duit lebihnya makan. Ada juga nang berjalan gratis mulai dari dahulu situ bernazar pengisian makanan itu. Bila bernazar selama kita wajib kita menggaul. Nazar itu hukumnya mubah, tapi bila pian kaitan dengan satu kehendak pian jadi wajib. Misalnya bila aku kabul hajat, misalnya aja nah, atau penyakitku ampi, atau bila aku belagi tahun nih, kan nazar terkaitan. Apakah nazar sendiri itu berjalan ke sekumpul karena sendiri berjalan, jalan 2 hari 3 malam sampai nangis disambut Tuhan. Oh iya man, bingung sudah tahu melaksanakan. Untung sidin nazar berjalan, cakap berkisut. Sidin datang orang belikan dah Allah. Nazar. Ada yang bakal bawah atas sifat Allah. Nah ada tulak pun bukan satu hal bahasa kita anggap remeh, dia penyiap makanan, membuka makanan gratis di singgahnya kapal. Ada yang turunlah separuh sungai itu dengan mengangkat tanda bendera singgah. Di bagiannya kada muat lagi mau kada mau kami kada umpat kada hendak memberi makan di begini apel badal parut lapar makan gancang badal mau tak beri makani orang lapar pian satu suap aja sama membangun 1.000 buah masjid.
Ini guru bisa benar mengolahkan gawian pahala ganal lagi umat Rasulullah. Ini asbab sidinnya, asbab berkah ilmu sidin, berkah sidin. Tumpah wah manusia ada nang bakal tok. Maka kada sin hubungan mandi bepanas kada peduli. Jangankan awak panau hirang juga. Ya karena pada hari ada nang bejukong bakayo. Oh, maka melawan arus pulang itu ada peduli. Ada nang jukong supaya tanah di mesinnya jukong harus pakai mesin laju untuk laju. Tapi hati-hati kan kalau raja jamban orang lain. Raja jamban nang berisi itu biar kiamat di mana di dalam sini. Kalau peduli datang sebabnya apa? Cinta. Orang cinta ya. Orang hendak bercinta dengan sang kekasih. Orang hendak menggembirakan kekasihnya. Datang Allah karim. Ulun nang kagum tuh diperhitungkan sampai 3 juta jamaah. Kali 10.000 aja 3 triliun duit. Ada kamu. Ada sedikit 3 juta. Apa di posko utama aja 200 sapi. Kali 4 betisnya berapa? Oh, mana? Maka tukang masaknya sakti-sakti begitu. Boleh pakai pengayuh, pakai tangan. Nah, makanya nikmat banget berkahnya. Aminnya ya Allah, nalahan pada hari raya. Luar biasa. Tapi kenapa guru di sekumpul itu kan dihias orang bila haul kada bakambang-kambang kayak orang Mi'raj gitu. Allahu Akbar. Dikarenakan haul itu adalah peringatan kematian. Jadi nuansanya sedih. Makanya seandainya karena nuansa kesedihan maka lalu pun diadakan dari sebagaimana seadanya. Ada nang dihias baik. Yang hebatnya lah sekumpul itu luar biasa. Hanya beda. Ada nang hari kegembiraan, ada nang nuansa kesedihan. Bila haul seseorang nang mulia, nuansanya kita nuansa kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang luar biasa dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ambil adalah yang kedua jalurnya nih, setelah memberi makanan. Gini enggak? Misalnya memberi makan laki, berguru anak dapat juga dapat, tapi pian harus memberi makan nang kesenangan laki, bukan kesenangan pian. Misalnya laki senang limping akan hari-hari, maka limping bunga ada. Macam laki pala, namanya di hari-hari limping bunga. Makanya aku pindah membungul namanya di rumah di sini. Kesenangan laki, bukan kesenangan kitanya ada. Nang laki kada ketujuh padas, nang bini ketujuh padas, hantamnya padas berarti dia nang laki ini dimakan namanya belajar makan padas, banyak kuat di kami. Sudah aku coba berhiran air nang laki, ada tahan kalau itu. Nah, lain makan, makanan laki itu. Bilanya lain selera kita nang makanan bukan selera kita nang kita ajukan. Nah, memberi makan kesenangan suami itu jalan cepat dia menuju surga. Misalnya laki ketujuh pisang guring, nah guringnya kan satu tundun. Tujuan apa sih dia? Nah, menggembirakan.
Jadi bila kita memberi makan musafir, orang lapar, itu jalan cepatnya. Namun kita memberi makan makanan biasa-biasa saja, tapi makanan yang disenanginya itu berhadiah surganya. Atau yang ketiga, ahsin ma asaka ilaika. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Ini dasar mana? Orang jahat kita baik. Orang merangut lawan kita tekorehin. Orang tidak pernah memberi kita, atau orang itu pemalas kita memberi. Orang lawan kita memaki, menghina, kita memuliakan lawan ini. Sebaliknya terus. Jadi bila orang itu berbuat baik, nah, kepada yang jahat itu hadiahnya surga. Orangnya meramut guru yang tapaknya selanjutnya itu salah namanya. Senyumi kita lihat Rasulullah lah, Rasul memberi pengajaran dalam kita, pengajaran dari guru sekumpul mata. Rasulullah itu sidin pernah diundang Abu Jahal. Abu Jahal ini kan pura-pura garing. Karena sidin tahu Rasulullah itu paling senang mailangi orang garing. Mailangi orang garing itu ganal pahalanya. Dikulik kadamin setiap langkah menuju orang yang ilangi sama pin berjalan Allah yang berian di jannah. Pin berjalan dari taman-taman surganya Allah. Misalnya orang garingnya di mata kurang, apa yang hilang? Kejadian dari sini. Sampai ke situ pin orang garing. Nah, hilangnya tuh lah tuh kenapa? Ujar orang guru kada boleh kita menghilangi orang garing. Ya, ada orang kada boleh kalau menang hilangnya memutani orang garing. Garing apa jelas? Ada mau bihira itu nggak sebenarnya 2 hari deh. Oh kayak arwahnya Inur semalam 3 hari. Kita mau bihira mati lah kan. Nanti sisa sehari aja nih. Presiden memutani katanya. Walaupun penyakitnya itu sama, lah kada boleh kita memutani dan cepat sembuh mudahan yang sehat. Penyakitnya kata Allah senang. Ini doakanlah kada baik karena isi dia berikan di sini. Doakanlah kami dan kami sehat bagus doa pian karena doa pian ini akan kambul doa orang garing doa sini. Dan nikah menang garingan pulang di sini. Nah, ada kita baca. Jadi doa yang baik tadi. Jadi ketika Abu Jahal pura-pura garing, Abu Jahal itu maulah sebuah jebakan buat Rasulullah. Di pintu lawangnya sekitar 5 meter pada pintu lawang diulahnya jebakan, ditampuknya pasir itu sekitar 3 meter ke bawah. Di atasnya diandakannya nampai hundayang format. Timbunnya lawan dedaunan hanya pasir di atas. Jadi kan kayak rata pasir. Tujuannya bila Rasul datang, tajajak, tajalupuk, masuk ke dalam timbun naik lagi. Nah, kita. Ini adalah kehendak Abu Jahal. Lalu diutuslah, ya Muhammad, Abu Jahal sakit, dia minta kunjungi. Nah, kita doakan dan cepat sembuh bila sembuhnya nak beriman lawan Tuhan ikan. Umahimungnya Rasulullah. Mendengar ada orang hendak beriman, himung kan saya kumpulan lihat ahli surga nih. Merasul tuh ben hendak nama masuk Abu Jahal itu ke surga. Abu Jahal ini ada akun. Kan banyak kita lah menyuruh anak sampai mau surga tapi anaknya ada akun. Nah sembahyang dah ya belum. Tujuan udah mah semalam sembahyang dah langsung 5 waktu. Ya apa niatnya? Salli pada juhri wal asri wal maghribi wal isya wal tentang dengan anak dari mana belajar saja.
bayang naka kita takut itu kita ada yang kadang kadang asin nama kita bebuihan mentang kuitan menyuruh ke surganya karena apa baju bini disuruh laki puasa ya ada apa ya dan tahan namanya mau tahan puasa jadi dipaksa kok tiup kena maka kada puasa memancok pula mau masih yang memancokkan nyawa ada kawannya ada hakul nah sama Abu Jahal nih bilang tadi Rasulullah mendengar Abu Jahal garing sampai dia hendak kamu harawang itu dah 3 langkah lagi terjejak jebakan terdatang Jibril ya Muhammad intaha berhenti irja'ila baik kembali ke rumah lima ya Jibril kisahkan Jibril dia akan mencelakakan sampiannya Rasulullah berbulik Rasulullah balik sidin kanan langsung sidin berjalan Abu Jahal ini kada merasa lagi mama aku gede Rasul berjalan ini nang menyasar pas Abu Jahal nang buat dekung dan situ nah jenak buahnya kacau bosnya ini nang orang bos tuh bongol salawasan terbuat ke dalam situ hujan Abu Jahal tolongi aku surung tangga 3 meter lagi tempatnya tak surung tangga 4 meter kada nyampai sambung ya Abu Jahal sambung 2 meter kada sampai juga kenapa bos dia begini anunya di dalam bantak berdalam juga nah, sorong tali betali aja sudah nah, tali suruh 10 meter makin berdalam juga ujian Abu Jahal ini bukan sembarang kita kapulahan dan Muhammad padahal tolongi aku padahkan lawan Muhammad aku kena masuk Islam bila menolongi datangnya utusannya Rasul Abu Jahal terbuat dalam jebakannya sendiri kenapa menolongi bila aku hendak masuk Islam hendak mengucap syahadat himong lo pulang datang pula kebihan kayak apa beningnya hati Rasulullah hanya yang dijebak pulang hitungan sejam baik pulang saja mau kita lah ini hubungan biar situ nak menyebak undang inya karena biar dia situ Rasul ada datang sampai ke lubang Rasul berkata wahai Abu Jahal temannya Abu Hakam di sana dia ulurkan tanganmu diulur Rasul menjulurkan tangannya diangkat sidang tangan ketemu tangan nyampai tadi 10 meter tali kada sampai diangkat Rasul dengan satu hentakan Abu Jahal nganga Abu Jahal mudah kalinya Abu Jahal bertapuk tangan nggak selamat tuh hebat sihirmu ya Muhammad padahalnya sihir ulang tetap Rasul kada sangit Rasul mengajarkan bagaimana mengendalikan marah la takdab la takdab wala jannah jangan karena manusia yang baik adalah manusia yang menilik kebaikan orang bukan kejahatan sekurus-kurusnya kambing pasti ada daging dan selamak-lamak kambing pasti ada tulang pahamannya sejahat-jahat orang pasti ada kebaikannya nah kebaikannya itu pandang dan sebaik-baik orang pasti ada jahatnya nah tetapi pandang yang baik tadi disangga di apa baginda kita Rasul karena membalas bina ulun yang terkesima ketika Rasul hendak hijrah ke Taif
hendak hijrah ke Taif itu kan 3 macam. Kenapa Rasul diselamatkan oleh Allah? Wafatnya Bini Sidin, wafatnya Abu Talib, yang itu pulang ditawaki Rasul di Taif. Taif itu berapa kilo pada kota Mekah? Sekitar 160 pal. Jadi kesini ke Brebei. Nah Rasul itu ketika hendak datangnya rencana hendak berdakwah di Taif. Langsung hijrah itu bergerak 1 mak di situ nanti hijrah ke Madinah. Rencana Rasul kan memang pacar belawas kan. Tapi orang Madinah baik, orang belawas. Orang Taif kada baik setempat aja sini. Hijrah pertama pilihan Rasul bukan di Madinah, tapi pertama di Taif dulu. Hijrah Rasul ke Taif. Sebelum Rasul hijrah, Abu Jahal mengutus utusan. Cepat beritahukan kepada orang-orang Taif akan datang seorang laki-laki teroris dengan kawan-kawannya. Jangan disambut dengan ramah, tawaki, pukuli, kalau perlu mati. Membuat pertikaian di Mekah. Banyak orang-orang berkelahian, saling bunuh antara hutan lawan anak, gara-gara umpat lawan inya. Namun kawa pedahakan, jangan disambut dengan baik, usir. Nah, datang Rasulullah ke Taif. Berbaris orang menyambut, dikira menyambut ini, menyambut kebaikan, nah kayak kehibungan lain. Setiap orang memegang batu. Imah dekat terdengar suara lempar. Ada saat memberi penjelasan lagi. Rasul ditawak lawan batu katakupan kalau bahasa Banjar itu. Sampai ada pelipis sidin yang karena luka, disapu sidin lawan tangan, sidin usap, sapu ke baju usap, sampai nangis. Abu Bakar melihat, ya Rasulullah, kenapa pin usapkan ke baju ya Rasulullah? Tidak mengapa, kata Rasulullah. Aku takut ya Abu Bakar darahnya akan titik sampai ke bumi. Bila darah seorang kekasih Allah titik, Allah akan marah. Aku takut, kata Rasulullah, Allah mengirim bala di kampung Taif. Orang Taif dia kadang mengerti juga, awak pulang lawan kotoran onta. Hibak melipat di puha Abu Bakar di muka Rasulullah. Disampur Abu Bakar dengan sorban sidina. Ada yang datang langsung mengikat takkan ke leher Rasulullah. Nah di situ Rasul menjerit, ya Rabbi. Jeritan Rasulullah mengundang respon dari Allah. Jibril, kata Allah, turun ke langit dunia. Katakan kepada kekasihku Muhammad, seluruh alam semesta bergerak dengan perintahnya atas izin kepada Allah. Apapun yang diinginkan. Anda ingin kiamat hari Sarah Muhammad jadi. Datang Jibril, ya Rasulullah, Allah titip salam dengan sampean. Alam semesta bergerak dengan perintah pian ya Rasulullah. Pian katakan apapun ya Rasulullah. Atau bolehkah ulun berikan pengajaran kepada orang Taif? Ulun suruh malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung di Taif dan dilemparkan kepada mereka. Katakan ya Rasulullah, supaya dia menghinakanmu ya Rasulullah, supaya dia tidak semena-mena denganmu ya Rasulullah. Dilawanakan Jibril, dilawanakan Allah Ta'ala menangis Rasulullah. Sin mangkat tangan tinggi, Allahumma ighfir li ummati fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku, mereka kada tahu ulun nabi. Allahumma arham li ummati, sayangi umat ulunnya, mereka kada tahu ulun nabi.
Nah, ini yang dipakai Syekh Salman Al-Madani, Qutubil Aqwan Warina Dunia, doanya langsung diajarkan Rasulullah. Ini siapa yang bagus mana membaca doanya. Allahumma ighfir li ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang baca 4 kali sembahyang subuh, mati pian dikumpulkan kena pian sakadudukan dengan wali kutub. Walaupun kita ini kada wali, tapi pian satu majelis, satu tempat, satu kampung, satu surga dengan para aulia Allah. Ini aja amalannya, amalan Qutubil Aqwan, gurunya oleh Datuk Kalampayan. Nasidin menyuruh membaca habis sembahyang subuh, antara subuh lawan bacaan ini jangan ada tahalat dengan pandiran dunia. Rutin pian baca sampai kena mati, ya sampai mati aja membacanya imbah mati tidak boleh lagi. Nah, membacanya itu pulang imbah sembahyang subuh. Bolehlah guru menurun mengamalkan subuh, tapi kalau ada sembahyang subuh, ada kamar sembahyang dulu. Karena berlakunya pahala ini bersembahyang subuh. Apa doa Rasul seterusnya? Ya Allah, walaupun mereka tidak beriman kepadamu ya Allah, mudahan anak yang beriman dan cucunya yang beriman. Tapi kalau dilihat banyak cucu orang-orang yang jahat lawan Rasul beriman. Ikrimah itu bin siapa? Bin Abu bin Abu Jahal. Ikrimah itu anak Abu Jahal, tapi jadi sahabat Rasulullah. Anaknya beriman, abahnya Hanif. Abu Jahal anaknya sahabat Rasulullah. Abu Quhafah itu abahnya Abu Bakar. Memusuhi Rasulullah. Abu Bakar sahabat setianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar itu waktu peperangan itu pintar Abu Jahal. Abu Quhafah, ikam kena tantang Abu Bakar, hantam dia. Ini anak ikam ada mungkin ini melawan ikam. Ujar Abu Jahal pintar. Abu Jahal pintar piawai, maka disebut dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang bijaksana, piawai, pintar, cerdas, bisa mengambil kesempatan. Di sana waktu itu dihormati benar. Abu Jahal Abul Hakam ini menyebut jalan 700 orang nama giring. Itu termasuk orang yang diperhitungkan di kota Mekah. Sahabatnya raja-raja kayak Habib bin Malik itu sahabat Abu Jahal. Kita narai membandingkan Abu Jahal. Abu itu abah, Jahal itu bungol. Abah yang paling bungol. Ini bungol kita kumpulkan. Abahnya bungol itu namanya tambuk. Nah itu gelar Abu Jahal. Kenapa paling banyak mukjizat Rasulullah tapi kadang beriman? Nah itu aja kesalahannya. Melihat Rasulullah, menjabat tangan Rasulullah, bayangkan mulianya Abu Jahal. Tangan Rasulullah dipegangnya, akan ditolong dipegang, nah diangkat, dipeluk Rasulullah. Allah mulianya Abu Jahal, cakanya beriman yang harap banarnya dari sisi Allah. Sayang bungolnya tak bawa sampai mati. Banyak sahabat yang dulu kasar lawan Rasulullah, tapi ini bungolnya karena dibuka mati beriman. Siapa? Abu Umar bin Khattab. Kan saya pernah nak bunuh Rasulullah. Mana Muhammad? Pedang terhunus. Aina Muhammad?
Hari ini saksikan kan kepenggal kepalanya. Di Mekah bila pedang terhunus itu sahur sudah bila masuk mereka umpang harus makan korban. Jadi bila berpacul pada umpangnya itu harus korbannya ada. Bila kada nusi hayam lah sapi kesarahnya lagi. Bila berpacul umpang itu pamali banyak jalan lagi. Ya. Lalu Fatimah bin Said itu adalah ya Fatimah itu adanya Umar. Jadi nih cakap ibarat kita tuh laki ading datang. Kamu nak kemana aja begini? Hendak mencari Muhammad, hendak kubunuh ini. Bapak ikan bunuh tuh Fatimah ading ikam jadi iman lawan Said masuk Islam sudah. Datangnya rumah Fatimah. Betulnya Fatimah buka. Fatimah ngaji. Ngaji minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan, satu saat nanti kita kembali ke dalam tanah, lalu kita dibangkitkan untuk hidup kedua kalinya dari dalam tanah. Umut Abu Umar bin Khattab mendengar. Bapak Fatimah, coba kau ulang kalimatnya, betapa indah kalimat itu Fatimah, mampu menggetarkan hatiku. Coba kau ulang kalimat-kalimatnya, seakan-akan aneh tapi seakan-akan bahasa kita kebenaran yang nyata. Diulang lagi oleh Fatimah, diulang lagi, nangis. Umar menangis. Said, bawa aku kepada Muhammad, kau hendak beriman kepadanya. Inam dibawa. Dan Said telah membawa kepada Rasulullah. Orang hatinya dilembutkan. Dulu dia adalah memusuhi Rasulullah, tapi betul menjadi muhibbinnya Rasulullah. Dan kuburnya bertatai dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah, Abu Bakar hanya Umar bin Khattab. Itulah kemuliaan sahabat. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Allah Ta'ala membimbing kita menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang dicintanya. Dan berkat cinta membawa kita berkumpul dengan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'aman ahad kita dikumpulkan beserta orang yang dicintai. Mudahan kita selamat dunia akhirat berkumpul dengan orang-orang dicinta Allah dengan haknya Rasulullah. Al-Fatihah. Min ya Allah ya Rabbana ya Karim Hannan Mannan Dayyan Sultan Tum alaina taubatan nasuha narju rahmatik sallimna ya fid dunya la bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakati ya Allah murabbi rahina syafi'ina zinni abdul ghani ijma bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatik bi ghairi hisab wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim alhamdulillah.